Muncul. Ya, Udah. Iya, ada. Belum. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Pada hari ini saya Maulana Abdul Nurain ingin mempresentasikan sebuah kajian tentang eh, politik yang berkaitan politik menurut beberapa seorang pemikir, seorang tokoh politik, tokoh keterbukaan yang itu adalah Syekh Muhammad Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pada kajian hari ini saya ingin menyampaikan ingin menyuguhkan sebelum pembahasan ingin menunjukkan beberapa sumber primer yang insya Allah saya sudah kumpulkan di sini dan sudah di sumber primer. Setelah saya ulik-ulik dan saya cari-cari, ternyata beberapa karya-karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kajian politik yang sekiranya menjadi pertimbangan bahwasanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini memiliki uh, pandangan yang khas dalam uh, yang memiliki pandangan khas daripada bidang politik, khususnya pada era kontemporer. Beberapa karya-karya beliau yang berkaitan dengan politik sekiranya ada 5. Pertama, Syekh Yusuf Al-Qaradawi punya buku namanya Ad-Din wa Siyasah, Taksil uh, Wardun Wardu Syubhat. Buku ini mengkaji tentang uh, bagaimana posisi Islam dalam menyikapi sebuah siasat atau kepolitikan. Dalam buku ini pun beliau menjelaskan beberapa keterlibatan umat Islam dan bagaimana pokok-pokok yang harus dilakukan pada saat berada di sebuah satu komunitas. Itu bagaimana apakah harus menggunakan siasah yang muasir atau bagaimana mengambil sikap. Kemudian buku beliau yang 2011 saya ambil juga dapat Siyasah Syar'iyyah fi Dhawi Nusus Syar'iyyah wa Maqasiduh. Dan beliau juga punya buku namanya Siasah Syar'iyyah atau Siasat Politik fi Dhawi Nusus Syar'iyyah wa Maqasiduh. Pada tahun 2011 yang berjumlah bukunya 338 halaman kurang lebih. Kemudian ada buku namanya Min Fiqhid Daulah fil Islam. Makanatuha mahaluha tabi'atuhu. Wa mauqifuha min demokratiyah wa ta'diduha wal mar'ah wa ghairu muslim. Pada pada tahun 2001 cetakan. Kemudian ada juga buku yang berjudul Umatuna Baina Qarnain. Kemudian yang terakhir Fiqhu al-Jihad Dirasah Muqaranah li ahkamihi falsafatuhu fi doil Al-Quran wa Sunnah. Kemudian kemudian ada ini tadi sumber primer, sekarang sumber sekunder. Sumber sekunder yang saya dapat mungkin bisa menjadi penopang, mungkin bisa juga menjadi bisa ditambahkan juga. Yang sekarang saya miliki adalah Siyasah Asy'ariyah Inda Imam Al-Juwaini Qawaiduha wa Maqasiduha. Kemudian ada sumber sekunder. Sumber sekunder yang saya dapat ini adalah beberapa jurnal, sekitar kurang lebih ada 8. Di sini saya cari sampai saat ini yang kurang lebih 5 tahun ke belakang saya dapati beberapa jurnal yang bicara masalah yang berkaitan dengan pemikiran dan pandangan Yusuf Al-Qaradawi terhadap politik. Karena beliau sebagai ulama yang kontemporer bahkan kekinian dan juga beliau baru tahun ini pun beliau wafat. Jadi tidak banyak saya menemukan beberapa tulisan berkenaan politik. Pertama ada judul Peran Perempuan dalam Politik menurut Yusuf Al-Qaradawi. Asif Tesnani, di sini ada tahun 2021. Kemudian judul kedua The Yusuf Al-Qaradawi's Talk on Daulah Al-Syar'iyyah Ad-Dusturiyah and its relevance to the concept of Indonesian polity Ulumuddin.
Journal of Islamic Legal Studies tahun 2020. Ketiga ada namanya jurnal Tujuan Negara dalam Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Ini jurnal syariah tahun 2017. Kemudian Democratical Political Systems in the Perspective of Maqasid Syariah, Study Analysis of Yusuf Al-Qaradawi Thawq, karya atau ilah di jurnal Al-Imarah, jurnal pemerintahan dan politik Islam. And then ada Demokrasi dalam Pandangan Yusuf Al-Qaradawi, karyanya Alwin. Dalam di sini ada di jurnal Political volume 6 2019. Terus kemudian ada Pandangan Al-Quran dalam Politik. Di sini Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2019. Kemudian ada The Views of Yusuf Al-Qaradawi and Miss Muhammad Amin Rais on the Relationship between Religion and State in the Siyasah Syariah and Perspective Asef and Perspective and Syariah Perspective. Punyanya Asef Indra Gunawan, dan di sini disebutkan di Jurnal At-Tabit, Jurnal Ahwal As-Syakhsiyah pada tahun 2019. Kemudian setelah beberapa saya cukup siapa namanya? Ustaz Maulana. Oke ya. Menurut saya ini justru ini yang terakhir, yang presentasi yang terakhir itu yang paling baik ini. Yang paling baik. Artinya begitu cara membahas filsafat politik itu dimulai dulu dari literatur. Artinya tidak mulai dari opini, tapi dari buku-buku tadi loh ya. Ada namanya jurnal apa? Ada rujukan primer, ada rujukan sekunder. Sehingga dari situ aku bisa merumuskan tema apa yang mestinya harus kita tangkap dari Yusuf Qaradawi itu. Berarti kalau antum apa ngambilnya dari mana? Sumber primer atau sekunder? Sumber primer, Ustaz. Oke. Nah, itu kan dalam primer itu kan ada beberapa tulisan beliau. Nah, judul itu bisa mengambil dari buku utama beliau, atau yang kedua merupakan kompilasi gabungan dari buku-buku itu. Kira-kira dari sekian buku primer itu, kira-kira yang antum ingin menarik judul apa? Yang saya melihat menarik sebenarnya daripada ini kajian tentang pembahasan demokrasi dari menurut Syekh Yusuf Qaradawi. Karena yang paling menerbitkan itu baru ini tidak lama ini bukunya tahun bagus ya. Setelah itu bagus itu sudah bagus itu. Yang penting bukan dari antum ya, tapi dari sekian buku itu yang menarik dikaji lebih mendalam. Dari beliau itu buku ini atau yang kita kembangkan gagasan-gagasan beliau tentang politik itu ada sekian di buku inilah. Yang menarik itu adalah tentang gagasan beliau tentang demokrasi. Itu artinya dasarnya dari literaturnya beliau, bukan dari opini antum. Itu ya pertama. Terus yang kedua, yang nanti coba itu. Berarti antum ngambil demokrasi ya. Yang kedua, itu yang antum tarik nanti adalah dalam kasus apa? Belum bicara tentang demokrasi itu, seperti yang saya tanyakan presentator yang kedua, yang sebelumnya itu belum bicara tentang konteks demokrasi. Ini kan survei kita kan kajian kritis ya, berarti dalam konteks negara Yusuf Qaradawi itu di mana? Banyak hidup di mana? Untuk seperti ini seperti kasusnya yang sebelum juga saya hanya menemukan statement beliau pada buku itu. Bentar. Saya nanya dulu. Beliau lahir di mana, banyak hidupnya di negara mana? Pertanyaan saya ya, beliau itu lahir di mana, banyak hidup di negara mana? Nggak salah, yang untuk bola itu apa itu?
Qatar, Kotor. Ustaz. Beliau lebih banyak di Kotor. Betul nggak? Nah, Ustaz. Nah, artinya gagasan tentang demokrasi itu banyak dibicarakan di mana? Belum antum teliti. Belum sampai Banyak negara mana yang konteksnya. disinggung oleh beliau. Itu loh yang saya maksud. Itu yang antum gali. Siap. Itu ya. Nah, Dari ketika beliau bicara tentang demokrasi itu, negara mana yang paling banyak disinggung oleh beliau itu? Ambil aja satu atau dua. Beliau menyebut Barat. Barat itu yang mana? Jangan hanya Barat global ya, misalnya. Oh, tentang Amerika ya, demokrasi kasus Amerika atau demokrasi kasus Turki atau Indonesia atau Mesir gitu misalnya, itu bagus. Ada konteksnya, ada bukunya tentang demokrasi tadi. Konteksnya itu adalah tentang Indonesia, Mesir atau apa yang sesuai dengan yang beliau sebut dalam kasus itu. Kadang saya bicara tentang filsafat politik itu memang bicara nilai, tentang pikiran, tapi kan ada konteksnya. Untuk menangkap konteksnya itu, coba antum selidiki melalui karir politik beliau atau kiprah beliau dalam politik itu. Jadi Qatar itu tahun berapa sampai tahun berapa, beliau dijadikan apa. Nggak salah beliau di Mesir juga kan, pernah di Mesir Iya, dan Ustaz. diusir kan. Beliau kalau tidak saya ketua IKHI juga, Ustaz, pernah bergabung di Ikhwanul Muslim, Ustaz. Nah itu, saya kira itu yang coba ditangkap dari beliau. Itu bagus. Antum nanti akan banget. Apa misalnya kalau antum kesulitan untuk apa namanya dilihat dalam konteks negara ya, implementasi demokrasi dalam negara tertentu. Bisa juga misalnya antum kaitan tentang gagasan-gagasan beliau dengan tokoh-tokoh yang lain misalnya. Misalnya apa sih yang menjadi yang mendasari sistem demokrasi di Indonesia itu, pemikiran siapa? John Locke atau siapa? Itu menarik sebenarnya kita ini. Cara melakukan analisis itu seperti itu ya, si siapa? Maulana. Maulana, siap, Ustaz. Yang antum tanyakan, ini bagus. Berarti nanti Saya antum mau belajar dari sebelumnya. Silakan, Maulana. mohon maaf, Ustaz, nanti sekiranya saya mencontoh mengcompare, Ustaz. Mungkin bukan mengcompare atau menjadi bandingan. Itu Silakan. bisa, Ustaz. Tapi ini sudah on the track ya, sudah di jalan yang benar. Kajian filsafat politik itu sudah begini. Yang tidak benar itu Kalau agak misal lelet. Lelet iya, itu Ustaz, mohon maaf, Ustaz. slow. Lalu menikmati ini malah nggak ngejar teman-teman yang lain. Tapi sisi ini bagus. Hampir tak Siap, Ustaz. selesaikan semester depan sebenarnya. Tapi kalau ini sudah bagus. Kira-kira itu mungkin ada yang lain yang ingin bisa Bapak ditanyakan atau ingin menanyakan. Silahkan. Ini sudah selesai ya berarti semuanya. Insya Allah sudah